Mungkin dia masih bersih untuk menghadap Allah. Kasat mata kita, kita mikirkan alangkah sayangnya. Umur 14 tahun sakit kemudian meninggal. Itu kata kita. Tetapi justru menjadi perenungan bagi kita. Umur 14 tahun masih belum balik meninggal. Sudah selamat Bapak Ibu. Kita ada yang mungkin di saat sekarang ini udah ada yang umur 30, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih kali. Kita yang ditinggalkan ini, seharusnya kita mengambilkan pembelajaran dari apa musibah yang terjadi. Alhamdulillah anak kita udah selamat. Dia tidak sakit lagi. Dia tidak menyusahkan orang lagi. Tidak menyusahkan gurunya di sekolah. Tidak menyusahkan waknya di rumah. Dan tidak menyusahkan masyarakat lagi. Udah selesai. Tapi perjalanan kita masih ada Bapak Ibu. Disinilah kita ambil iktibar dari setiap musibah yang terjadi pada malam hari ini. Makanya musibah ini di samping kita untuk mengingat, menghibur keluarga yang ditimpa musibah, tapi sesungguhnya ini adalah pembelajaran yang paling berharga untuk kita. Ketika kita mendatangi suatu tempat musibah, hari ini kita mengunjungi saudara kita di sini, bisa jadi besok atau lusa kita yang dikunjungi ke rumah. Bisa jadi kita yang meninggal, bisa jadi keluarga kita yang lain meninggal, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, kita di dunia ini hanya tinggal menunggu giliran. Kita tahu bahwa semua kita itu akan kembali kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, dan sungguh nanti semua kita akan kembali kepada Allah. Tetapi kapan waktunya, itulah rahasia Allah, yang kita tidak bisa memprediksi kapan kematian kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa setelah kematian itu masih ada kehidupan lain yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka selama kehidupan kita ini, selama Allah masih kasih kita nafas untuk hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya dalam kehidupan kita ini ada 3 panggilan Allah yang mesti kita tunaikan. Yang pertama, panggilan pertama itu adalah panggilan sholat. Kenapa? Karena setiap waktu sholat ada azan. Bapak Ibu mungkin di Bengkulu ini nggak ada orang yang nggak dengar azan. Karena masjid, musola sangat begitu banyak dan berdekatan dengan kita. Kita yakin bahwa azan dan iqamah saling bersahut-sahutan yang kita dengar setiap saat. Itulah panggilan Allah yang pertama. Ketika Allah panggil kita untuk bersujud kepada Allah dengan menunaikan salat, sudahkah kita melaksanakannya? Ketika azan dan iqamah berkumandang, sudahkah hati kita merasa terpanggil untuk melaksanakannya? Karena ketika kita sudah merasa terpanggil untuk melaksanakannya, berarti kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan panggilan yang pertama itu.